Sebelum lanjut episode 81 sampai episode 84, jangan lupa subscribe, like dan komentar, agar kami semangat update kelanjutan kisahnya. Terima kasih. Pemilik alun-alun. Episode 81. Ketika Zelda main mengatakan itu, Manilowe dan dua wanita lainnya sangat tercengang sehingga rahang mereka jatuh. Mereka terlalu terkejut untuk bereaksi selama lebih dari 10 detik. Zelda, apa kamu serius? Pemilik alun-alun ini adalah pacarmu? Wanita yang mengenakan celana jeans ketat bertanya dengan heran. Ini luar biasa. Ya, ini miliknya, kata Zelda serius. Apakah mungkin? Apakah dia menipumu? Bukankah alun-alun besar ini berharga beberapa ratus juta dolar? Wanita dengan hot pants bertanya dengan heran. Meskipun alun-alun itu adalah sepotong sampah, itu masih bernilai banyak uang. Bagaimana bisa itu milik pacar Zelda? Itu tidak masuk akal, benar-benar berlebihan. Benar, Zelda, apakah dia telah membodohimu? Dia bahkan tidak punya mobil. Bagaimana dia bisa bangga menjadi pemilik alun-alun ini? Wanita dengan jeans ketat berkata, melanjutkan pemikirannya tentang dia. Tidak peduli betapa jeleknya alun-alun itu, pemilik resmi tempat ini pasti memiliki uang. Bagaimana itu bisa menjadi milik pria di depan mereka, Richard Cannon? Tidak. Zelda menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia memutar matanya dan melihat Richard di antara kerumunan. Tanpa sadar, dia mengingat apa yang terjadi di dalam mobil malam sebelumnya. Zelda tidak tahu mengapa dia melakukan itu kemarin malam. Apakah dia datang membantunya karena dia memandangnya sebagai saudara laki-lakinya yang sebenarnya? Zelda menghela napas. Apa lagi yang bisa dia lakukan jika dia datang lagi hari ini? Pinjamkan dia bantuan sekali lagi. Zelda bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Kedua wanita itu saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan kecurigaan. Mereka semua berpikir, ini pasti omong kosong Zelda. Dia tahu bahwa mereka memandang rendah dirinya, jadi dia dengan sengaja menyatakan bahwa pacarnya memiliki alun-alun. Itu bisa saja nyata, tetapi mereka menolak untuk mempercayainya. Zelda, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Suara Mani terdengar serius. Jika tempat ini memang milik Richard, bukankah dia akan lebih makmur daripada putrinya? Dia tampak lebih muda, tetapi setidaknya dia lebih kompeten daripada putrinya. Memikirkan hal ini, Mani tiba-tiba melirik Richard dan mengamati bahwa dia sedikit lebih menarik dari sebelumnya. Benar. Plaza ini milik Richard, dan dia memiliki dua mobil. Zelda sudah merasa tidak berdaya. Mengapa mereka tidak percaya padanya? Dia punya dua mobil. Lalu kenapa dia tidak menggunakannya? Kenapa kamu selalu mengantarnya kemana-mana? Wanita dengan hot pants memeriksa, menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengerti mengapa seorang pria membiarkan pacarnya mengantarnya ke tempat-tempat ketika dia memiliki mobil. Dia telah menipu Zelda, dan dia yakin Zelda telah mengatakan klaim itu dengan sengaja barusan. Dia tidak mungkin menjadi bos dari alun-alun itu. Zelda tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Dia mengerang jauh di dalam, dan pikirannya kacau balau, memikirkan apa yang terjadi semalam di dalam mobil. Merasa kesal, dia memutar matanya dan melongo melihat tangan kanannya. Lupakan saja apa yang terjadi dan berhenti menatap. Ayo kita berbelanja di tempat lain, usul wanita dengan celana jeans ketat. Wanita dengan hot pants tidak keberatan. Apa yang harus dikeluhkan? Mani mengamati kerumunan dan melirik Richard sekali lagi. Dia sedikit kecewa. Pacar seperti apa yang dicari putrinya? Kedua wanita itu berbalik dan pergi, diikuti oleh Mani.
Zelda menarik napas dalam-dalam dan berjalan keluar. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak menginginkan uang itu lagi. Wanita itu, yang terbaring di tanah, bangkit dan membuang uang $50.000 di tangannya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Untuk $600.000, itu bisa merenggut nyawanya. Dia memiliki seorang suami, seorang kekasih, seorang putra, dan seorang cucu. Dia tidak bisa mati. Kenapa kamu tidak menginginkannya? Permisi, apakah kamu baik-baik saja? Yolanda Land bertanya karena penasaran. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Wanita yang lebih tua mengayunkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan hendak melarikan diri. Para penonton tampak terkejut, dan banyak dari mereka langsung mengutuknya. Wajah mereka memerah karena marah. Dia cepat. Ternyata dia penipu. Seharusnya aku tidak bersimpati padanya sekarang. Kupikir dia baru saja kehilangan keseimbangan dan jatuh. Dia tidak tahu malu, benar-benar perempuan tua. Aku baru saja membuat kesalahan dengan menjelek-jelekkan alun-alun. Wanita itu benar-benar menyebalkan. Aku akan tetap datang ke sini lain kali. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya. Kerumunan menjadi marah. Ketika wanita itu berlari, penjaga keamanan menghentikannya. Dia langsung panik. Dia meminta bantuan Yolanda berulang kali. Nona, saya salah. Saya tahu apa yang saya lakukan salah. Tolong lepaskan saya. Saya tidak akan pernah mendekati alun-alun ini lagi. Siapa kamu untuk aku bantu? Alis Yolanda berkerut saat dia merengut. Bukankah kamu baru saja mengakui bahwa kamu salah? Berapa banyak pelanggan yang kamu buat membuat kami kalah di plaza kami? Apakah kamu kira itu akan membantu kami dengan hanya mengakui bahwa kamu salah? Kata Yolanda. Yolanda tampak dingin ketika dia berbicara. Nona, saya bersalah. Saya mohon, dan saya berlutut. Mata wanita itu dipenuhi ketakutan sehingga dia langsung berlutut. Yolanda tidak membelinya sama sekali. Dia mundur beberapa langkah dan berkata, kamu tidak perlu berlutut. Aku sudah memanggil polisi. Karena kamu berani membuat masalah di alun-alun kami, kamu akan menanggung akibatnya. Nona muda, karena aku seumuran dengan ibumu, tolong kasihanilah aku kali ini, kata wanita itu. Dia sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, sikap otoritatif Yolanda begitu kuat sehingga dia benar-benar membuat wanita itu kewalahan. Jangan menghina ibuku. Yolanda marah. Tak lama kemudian, polisi datang. Setelah menanyakan tentang kejadian itu, polisi membawa wanita itu pergi. Wanita itu sangat kesal sehingga dia mengancam akan membalas dendam. Dia juga membuat adegan untuk sementara waktu. Dia berpegangan pada pagar dan menolak untuk pergi. Polisi hanya bisa memaksa wanita itu untuk masuk ke dalam mobil bersama mereka. Para pengamat di tempat kejadian secara bertahap bubar. Richard Cannon memantau wanita yang telah dibawa pergi. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Betty Bernard. Kemudian dia menceritakan keributan sebelumnya. Baiklah tuan muda, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan segera mengetahui segala sesuatu tentang wanita ini. Saya akan membuat semua anggota keluarganya kehilangan pekerjaan dan memberitahu mereka tentang tindakan melanggar hukumnya. Jangan khawatir, tuan muda. Suara Betty terdengar di telepon. Baiklah, terima kasih. Richard menutup telepon dengan puas. Baru saja, wanita itu menyatakan dia akan membalas dendam. Dia tertawa. Aku akan menunjukkan padanya. Yolanda mengumpulkan uang di tanah. Kemampuan Yolanda untuk menangani berbagai hal memuaskan Richard.
Aku akan menyimpan uang itu di tempat yang aman, kata Yolanda. 600.000 uang tunai adalah uang yang banyak, dan dia tidak nyaman untuk mempertahankannya. Richard mengangguk dan menemaninya. Mereka berdua pergi untuk menyetor uang kertas, tetapi Yolanda berkata dengan suara yang tidak jelas, "Saya mendengar bahwa perusahaan Richard Yuri telah ditutup dan mereka meninggalkan kota. Apakah Anda bertanggung jawab untuk itu?" Selama beberapa hari terakhir, William Yuri tidak melecehkan Yolanda. Kedamaian yang tiba-tiba membuatnya merasa santai. Ketika dia mendengar bahwa semua orang di keluarga Yuri pindah, dia kehilangan kata-kata. Hanya Richard yang bisa melakukan hal seperti itu. Dia merenungkan apa latar belakang bosnya. Pada saat yang sama, Richard bingung. Apakah ibunya melakukan ini? Dia perlu mendapatkan jawaban darinya nanti. Sementara itu, di lantai atas hotel malam itu. Apa yang salah? Karen Lee bertanya dengan penuh intrik. Dia sedang memeriksa beberapa dokumen pembelian. Betty Bernard memberitahu Karen apa yang terjadi. Karen mengerutkan kening saat itu juga dan berkata, "Pekerjakan seseorang untuk membuat si penipu membayar kesalahannya." Tapi Tuan Muda mengungkapkan isi hatinya dengan cara, "Saya menangani masalah ini," kata Betty tak berdaya. Karen membeku. Lalu rasa dingin di wajahnya menghilang dalam sekejap, memperlihatkan senyuman. "Kalau begitu, ayo lakukan apa yang kamu katakan. Ini baru permulaan. Kita tidak boleh membiarkan Richard marah." "Baiklah, aku akan menanganinya sekarang." "Tunggu." Karen ragu-ragu. "Bagaimana dengan wanita itu? Sebaiknya kita memberinya pelajaran. Mungkin memotong salah satu tangannya." "Iya." Betty langsung berkata. Karen terus membaca dokumen ketika tiba-tiba, ponselnya berdering. Dia melihat ke layar dan tersenyum. Manny dan dua wanita lainnya bosan berbelanja, jadi mereka mencari tempat untuk makan siang. Sayangnya, Zelda harus berurusan dengan sesuatu di restorannya. Dia melewatkan makan siang dan berjanji akan bertemu untuk makan malam nanti. Manny mengerti dan tidak keberatan. Mereka bertiga melanjutkan belanjanya, tetapi ketika waktu menunjukkan pukul 3 sore, mereka merasa lelah. Kedua wanita muda itu berkata mereka akan pulang dulu untuk beristirahat dan menyegarkan diri. Manny setuju dan mengantar mereka kembali. Semua perjalanan menguras energinya. Setelah tiba di Hotel Hill, ketiga wanita itu turun dari mobil. "Mari kita tinggal di sini untuk malam ini. Besok kita akan berkemas dan mencari tempat lain untuk check-in. Sangat membosankan di sini. Tidak ada yang bisa dilakukan atau pemandangan untuk dilihat. Ini seperti desa yang belum berkembang di sini," wanita itu dengan erat kata Jeans. "Saya setuju. Selain bersih dan tenang, sisanya tidak layak disebut." Wanita dengan hot pants juga menambahkan. Ketiga wanita itu mengobrol saat mereka masuk, membawa banyak tas belanja. Wanita dengan celana jeans ketat terpeleset dan jatuh ke tanah tanpa peringatan dan tanpa sadar mengetuk vas keramik besar di pintu masuk koridor. Vas itu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. "Apakah kamu baik-baik saja?" Manny buru-buru menarik wanita dengan hot pants ke atas. Dia marah dan berkata, "Suara vas pecah membuatku takut setengah mati. Aku tidak sengaja menjatuhkannya." "Tidak apa-apa. Kami tidak bodoh. Kami hanya akan membayarnya." "Itu benar. Tidak ada nilainya. Lagi pula, apa bagusnya di tempat ini? Kamu bisa mendapatkan vas semacam ini seharga $300 di pasar murah. Mungkin yang ini harganya $500, gumam wanita bercelana panas itu. Mereka mengambil potongan-potongan yang rusak satu per satu. Pada saat ini, "Permisi."
Kalian bertiga. Resepsionis berlari ke arah mereka begitu dia mendengar suara itu, dan ekspresinya berubah. Jangan pergi, kumohon. Apa yang kamu inginkan? Kami tidak sengaja menabraknya. Kamu menyuruh kami untuk tidak pergi. Bukankah itu hanya vas yang pecah? Apakah kamu takut aku akan melarikan diri? Katakan saja, berapa yang harus aku bayar? Aku akan menggantimu. Wanita dengan jeans ketat mengeluarkan kartu dari tasnya dengan jijik. Bukankah itu bernilai beberapa ratus dolar? Aku bisa memberimu $10 jika kamu mau. Resepsionis tidak mengatakan sepatah kata pun dan tidak mengambil kartunya. Sebagai gantinya, dia mengambil potongan-potongan di lantai dan menyerahkannya. Wanita dengan jeans ketat itu mengerutkan kening. Kemudian dia melihat ke bagian bawah vas dan melihat kata-kata, Tahun Xuande dari dinasti Ming. Ini adalah vas porselen biru putih antik Cina dari dinasti Ming, senilai $7 juta. Resepsionis berkata dengan tenang. Barang antik asli pecah. Episode 82. Apa katamu? Wanita dengan jeans ketat mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata resepsionis, dan dia sangat marah. Apa-apaan ini? Apakah harganya $7 juta? Mani Lowe terkejut. Dia menatap potongan-potongan yang berserakan di tanah, dan dia menyadari bahwa itu tampak seperti porselen biru dan putih asli. Ini tak ternilai harganya. Itu diproduksi di dinasti Ming. Ini adalah porselen biru putih antik dari era tertentu di Tiongkok. Resepsionis berkata dengan tenang. Omong kosong apa? Omong kosong porselen biru putih apa? Apakah Anda pikir kami tidak mengerti barang antik seperti itu? Apakah Anda ingin memeras uang dari kami? Wanita dengan hot pants itu langsung berteriak marah. Dia merasa terhina. Ini adalah tempat yang lusuh, seperti sebuah motel murah yang memungut biaya $100 per malam. Dan mereka menyebutnya hotel. Itu bahkan tidak seluas dan seindah rumah pertanian. Bagaimana bisa ada barang berharga yang dipamerkan? Mengapa dia tidak mengatakan bahwa itu bernilai $70 juta? Dia berpikir dengan sinis. Nyonya, tolong jangan membuat keributan. Keributan akan mengganggu masa tinggal tamu kami yang berharga. Resepsionis itu mengerutkan kening. Tamu yang terhormat. Bagaimana Anda bisa memiliki VIP di tempat yang begitu mengerikan? Anda sangat pandai menipu pelanggan. Wanita dengan hot pants menghina wanita meja depan. Nyonya, mohon hormat. Kami memperlakukan semua tamu kami sebagai pelanggan terhormat, termasuk Anda bertiga. Wanita bercelana panas mencibir, kamu pikir kami penting? Saya belum pernah bertemu orang yang lebih arogan daripada kamu. Resepsionis mengerutkan kening dan berkata, vas porselen biru putih dibuat selama dinasti Ming, dan bos kami mengirimkannya ke sini 3 tahun lalu. 3 tahun lalu, dia membelinya seharga $7 juta. Siapa yang akan percaya bahwa itu bernilai sebanyak itu? Mengapa Anda tidak mengatakan bahwa nilainya $100 juta? Apakah Anda ingin kami menyuap? Wanita dengan celana jeans ketat juga berteriak. Aku akan memberimu 1.000. Isi ke kartuku. Cepat. Wanita dengan celana jeans ketat sekali lagi memaksa kartu itu ke tangan petugas meja depan dengan tidak sabar. Maaf, tapi vas porselen yang Anda pecahkan itu berjumlah $7 juta. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa meminta ahlinya untuk memeriksanya, kata resepsionis itu. Profesional. Apakah Anda menyuap mereka? Mungkin Anda berdua bekerja sama untuk mengorbankan orang lain, bukan? Sayangnya, saya telah melihat terlalu banyak trik ini. Anda tidak dapat memeras kami dengan uang tunai. Jika Anda terus mengganggu saya akan menelepon polisi. Begitu pihak berwenang tiba,
saya ingin melihat bagaimana Anda masih bisa berpura-pura. Wanita dengan celana jeans ketat itu menambahkan dengan putus asa. Ya, Anda dapat memilih untuk memanggil polisi, tantang resepsionis. Oh, jadi kamu memintanya, bukan? Yah, aku akan memanggil mereka sekarang dan menuntutmu untuk perdagangan yang salah dan ilegal ini. Aku akan membuat polisi menutup bisnismu. Ya, ayo panggil pihak berwenang. Tempat terkutuk ini akan menerima peringatan. Mari kita lihat siapa yang akan mogok. Wanita dengan jeans ketat mengeluarkan ponselnya, tetapi Mani menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Tidak, jangan panggil polisi dulu. Jika kita tidak memanggil polisi, mereka akan terus memaksa orang lain. Wanita dengan jeans ketat itu mengerutkan kening. Tidak, itu terlihat seperti porselen biru dan putih asli, kata Mani terburu-buru. Suaminya menyukai barang antik dan memiliki koleksi vas dekoratif. Dia ingat dengan jelas mangkuk porselen biru dan putih suaminya, yang biasa digunakan untuk makan, seharga lebih dari $800.000. Dan pola biru itu tidak serumit vas yang pecah di sini. Men, apa yang kamu katakan? Wanita dengan jeans ketat mengerutkan kening. Mani, mungkin kamu salah paham. Di hotel murah semacam ini, bahkan jika ada porselen seperti itu bisa dengan mudah menjadi tiruan. Dia bisa mengutipnya sebagai $2 atau $3.000, tetapi dia menunjukkan 7 juta. Ini jebakan yang mengerikan. Wanita dengan hot pants menggelengkan kepalanya tak percaya. Dia masih bersikeras bahwa mereka ditipu. Di parit gunung semacam ini, seluruh rumah dibangun. Dia tidak tahu apakah harganya 1 juta. Bagaimana mungkin sebuah vas dekorasi berharga $7 juta? Apakah mereka menganggap mereka sebagai orang bodoh? Tidak, suami saya suka mengoleksi keramik antik Cina. Anda harus tahu bahwa pola biru pada hartanya tidak seindah ini, dan terlihat jauh lebih buruk. Suami saya membelinya seharga $870.000 5 tahun yang lalu. Mani menggelengkan kepalanya, dan dia sedikit bingung. Vas jenis ini sangat berharga dan hanya akan semakin mahal. 3 tahun lalu, dia membeli $7 juta, dan sekarang mungkin $10 juta. Tidak mungkin, kan? Wajah wanita dengan jeans ketat itu berubah. Dia berjongkok dan melihatnya. Dia mengambil sepotong dan melihatnya dengan santai. Itu sangat biasa. Itu hanya sampah. Bagaimana itu bisa bernilai $7 juta? Wanita dengan hot pants mengerutkan kening. Mani lebih berpengetahuan daripada mereka berdua. Dia tahu ini. Apakah benda ini benar-benar porselen biru dan putih? Tidak mungkin. Tempat ini sangat murah. Bagaimana bisa begitu mahal? Mani, panggil suamimu, kata wanita dengan celana jeans ketat. Ya, mari kita tanyakan padanya dulu. Wanita dengan hot pants juga berkata. Itu hebat. Mani dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon suaminya. Halo. Suara seorang pria datang dari telepon. Sayang, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Ya, silakan, jawab pria itu. Berapa harga vas porselen biru putih yang dibuat pada dinasti Ming? Anda adalah penggemar barang antik Cina, jadi Anda adalah orang yang tepat untuk bertanya. Apakah Anda melihat satu? Suara pria itu terkejut. Di mana kamu melihatnya? Katakan padaku, aku akan datang sekarang. Dia terdengar sangat bersemangat. Wanita dengan jeans ketat dan wanita dengan hot pants saling memandang dan memiliki firasat buruk tentang ini. Aku hanya bertanya, berapa harganya? Mani juga panik. Itu akan sangat berharga. 3 atau 4 tahun yang lalu,
harganya ratusan ribu dolar untuk mangkuk porselen asli yang dibuat pada tahun Xuande dari dinasti Ming. Seberapa besar vasnya? Ini sebesar anak kecil. Ah, itu sangat berharga. Menurut harga pasar saat ini, setidaknya bernilai 10 juta dolar. Dan mereka akan dikumpulkan oleh beberapa orang besar yang akan menyimpannya dan tidak pernah menjualnya. Jika Anda melihatnya dengan cermat, jika warnanya kualitasnya bagus, dan nilainya lebih tinggi. Wanita dengan jeans ketat itu sangat terkejut hingga hampir jatuh ke tanah. Apa? 10 juta dolar. Manny juga sangat ketakutan sehingga ponselnya jatuh ke tanah. Hei, sayang, ada apa denganmu? Untuk hal yang begitu berharga, perhatikan baik-baik ketika kamu melihatnya. Selesai jika rusak. Aku harus pergi, perusahaan sedang mengadakan rapat. Telepon ditutup. Manny tidak percaya. Wanita yang memakai hot pants juga ambruk di tanah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Wanita dengan celana jeans ketat berdiri teguh dan segera berkata, "Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa ini adalah barang antik asli? Tempat ini bahkan tidak bernilai 1 juta." Resepsionis mengerutkan kening dan menjadi sedikit marah. Harap perhatikan kata-kata Anda. Hotel kami adalah salah satu hotel paling nyaman dalam jarak 100 mil. Anda mengatakan bahwa hotel kami tidak bernilai 1 juta, tetapi Anda salah paham. Lantai tempat Anda berdiri sekarang terbuat dari kayu mahoni kayu. Harga 1 meter persegi adalah 3.000 dolar. Ada total 6.000 meter persegi di 3 lantai hotel kami. Semuanya diaspal dengan lantai ini, yang berarti lantai itu berharga 18 juta dolar. Dan kemudian ada tempat tidur, kamar mandi, dan AC. Berhenti, berhenti. Manny duduk di tanah dan wajahnya memucat. Manny, ada apa denganmu? Dia hanya membual. Harga lantainya lebih dari 10 juta dolar. Siapa yang akan percaya? Wanita dengan celana jeans ketat membantu Manny berdiri. Ya, Manny, jangan dengarkan omong kosongnya. Bagaimana bisa ada lantai yang begitu mahal di tempat sampah ini? Wanita dengan hot pants juga menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa lantai bisa begitu mahal. Lihat. Manny menunjukkan ponselnya kepada mereka. Dia telah memeriksa situs web hotel dan menemukan bahwa itu adalah hotel bintang 6. Mereka melirik halaman dan jatuh ke tanah karena takut. Ah, bagaimana mungkin? Bagaimana bisa tempat ini menjadi hotel bintang 6? Wanita dengan jeans ketat itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia merasa lebih takut karena dialah yang memecahkan vas itu. Ketiga wanita itu duduk di tanah, tertegun dan ketakutan. Jadi, apakah vas antik itu asli? Apakah itu benar-benar bernilai 7 juta dolar? Apakah sekarang 10 juta dolar atau lebih? Hotel kami bukan sampah. Kamar yang Anda tempati adalah kamar VIP, harganya 66.000 dolar semalam, dan ada juga. Resepsionis berbicara dengan detail. Nilai barang-barang di hotel semakin membesar saat resepsionis menjelaskan lebih lanjut. Wanita dengan jeans ketat itu benar-benar ketakutan, 7 juta dolar. Bagaimana dia bisa mendapatkan uangnya? Meskipun suaminya memiliki sebuah perusahaan kecil, ia hanya memperoleh sedikit lebih dari 1 juta dolar setahun. Bagaimana dia bisa membeli 7 juta dolar sekarang? Dia harus menjual perusahaan dan bahkan rumahnya. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tiba-tiba menangis di tanah. Dia tidak akan pernah punya uang sebanyak itu. Apa yang harus dia lakukan? Mereka KETA-KUATAN. Episode 83. Manny Lowe juga ketakutan. Karena mereka bertiga berkumpul, dia juga bertanggung jawab atas kekacauan ini.
Suaminya juga menjalankan perusahaannya sendiri, dengan total keuntungan sekitar 3 juta dolar setahun. Selain itu, putrinya mengelola sebuah restoran, jadi tidak masalah untuk membayar beberapa juta dolar. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa orang-orang mengatakan bahwa itu akan menelan biaya setidaknya 7 juta dolar. Berapa biayanya pada kenyataannya? 10 juta dolar. 20 juta dolar. Langit adalah batasnya. Mani tidak berani memikirkannya lagi. Wanita di hot pants itu tercengang. Dia melihat potongan-potongan yang pecah di lantai dan berpikir, benda-benda ini sebenarnya sangat berharga. Tolong tunggu sebentar. Saya akan menghubungi bos kami. Anda dapat memberikan kompensasi kepadanya setelah saya memeriksanya, kata resepsionis. Tidak, aku tidak punya uang sebanyak itu. Wanita dengan jeans ketat bangkit dari tanah. Jika dia menelepon suaminya, dia tidak akan bisa mempertahankan pernikahannya. Dia akan dipukuli dan ditendang oleh suaminya, dan dia tidak akan pernah membela diri. Maaf, vas ini rusak oleh kalian bertiga, jadi kamu harus menggantinya. Resepsionis itu serius sekarang. Dia mengeluarkan walkie-talkie dan bersiap untuk menghubungi bos. Wanita dengan jeans ketat itu ketakutan. Dia menangis lebih keras, dan rias wajahnya hancur. Dia sangat putus asa. Mani, minta Zelda untuk datang. Dia pasti kenal bos di sini secara pribadi karena dia sangat sukses, kata wanita bercelana panas itu dengan tergesa-gesa. Mani sadar dan segera menelepon Zelda main. Segera, putrinya menjawab telepon. Bu, saya punya sesuatu untuk ditangani di restoran saya. Tunggu sebentar, saya akan ke sana nanti. Tidak, bukan itu. Mani sangat cemas sehingga dia hampir menangis. Ada apa? Bu, apa yang terjadi? Zelda menjadi gugup. Aku di Hotel Hill bersama para wanita. Kami memecahkan vas antik di sini, dan mereka bilang harganya paling tidak 7 juta dolar. Mani menangis. Dia benar-benar merasa dirugikan. 7 juta dolar baik-baik saja. Tapi bagaimana jika itu 20 juta dolar? Bu, tolong tunggu aku. Aku akan segera ke sana. Aku akan segera ke sana. Telepon ditutup. Ketiga wanita itu berdiri dari tanah dengan bantuan satu sama lain dan saling menyeka air mata. Sekarang, mereka sangat takut sehingga mereka bersandar di sudut dan tidak berani berbicara sama sekali. Di meja depan, resepsionis sudah mulai menghubungi pemilik hotel. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce tiba di pintu masuk. Pintu terbuka, dan seorang pria paruh baya berjas masuk. Dia tampak anggun dengan untaian manik-manik antik di pergelangan tangannya, yang sangat menarik perhatian. Sepintas, jelas dia adalah orang kaya yang mengoleksi barang antik. Dia masuk dan berkata kepada resepsionis, "Maksud saya, Nona Carson, di mana bos Anda? Biarkan saya berbicara dengannya. Sudah berapa kali saya datang ke sini. Biarkan dia menjual porselen biru putih miliknya kepada saya. Telah digunakan untuk mendekorasi hotelnya. Entah bagaimana, dia tidak pernah menyetujuinya. Bagaimana harta seperti itu bisa diletakkan di tempat seperti itu? Jika tidak sengaja rusak, itu akan menjadi pemborosan harta. Hubungi bosmu dan kali ini aku akan menawarkan 30 juta untuk membeli porselen biru putih. Lihat apakah dia menjualnya kepada saya. Jika dia bersikeras tidak, saya tidak akan lagi menjadi temannya." 30 juta. Wanita dengan jeans ketat itu ketakutan konyol. Dia duduk di tanah lagi dan tidak bisa menghentikan air matanya jatuh. Dia sangat terpukul mendengar kata-kata itu. Mani juga terkejut. 30 juta. Ya Tuhan. Itu sangat mahal.
Vas-vas ini sangat mahal sehingga nilainya lebih dari rantai restoran putrinya. Mani menangis sedih. Dia sangat kesal. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita dengan hot pants melebarkan matanya dan terperangkap dalam keadaan linglung yang menyedihkan. Pria paruh baya itu masuk dan melihat pecahan porselen di tanah. Dia tercengang, wajahnya pucat seperti kehilangan seorang anak. Direktur Smith, porselen biru putih ini tidak bisa dijual. Resepsionis tidak berdaya. Sejak orang kaya ini datang ke hotel untuk pertama kalinya, dia tertarik dengan vas porselen biru putih ini. Dari tawaran pertama $10 juta hingga $28 juta terakhir kali, pemilik hotel tidak setuju untuk menjualnya sama sekali, tetapi hari ini orang kaya itu benar-benar menawarkan $30 juta. Siapa yang memecahkannya? Hanya ada 10 vas porselen biru putih seperti itu di seluruh negeri, tetapi salah satunya telah kamu pecahkan. Aku akan memukulmu sampai mati. Pria paruh baya itu memelototi Mani dan dua lainnya. Mani dan dua wanita lainnya sudah sangat ketakutan. Sekarang mereka dimarahi oleh pria paruh baya. Ketiga wanita itu sangat kesal sehingga mereka menangis pada saat yang bersamaan. Mereka saling berpegangan dan tidak berani berbicara. Saya telah menyukai porselen biru putih ini selama beberapa tahun, dan saya tidak percaya kalian telah melakukan ini. Pria paruh baya itu meraung, dan semakin dia berteriak, semakin marah dia. Direktur Smith, harap tenang. Resepsionis harus mengatakan demikian, jika tidak, itu akan mempengaruhi tamu lain. Di mana bosmu? Berapa mereka akan memberi kompensasi padanya? Tanya pria paruh baya itu. Bos belum menelepon kembali. Tunggu, bos akan menelepon kembali. Tunggu sebentar. Resepsionis mengeluarkan ponsel dan menjawab telepon. Dia segera mengangguk dan berkata, "Bos, Anda mengatakan $35 juta, kan? Oke, bos, jangan khawatir. Saya akan membuat mereka membayarnya." Setelah panggilan telepon, Mani dan dua lainnya menangis lebih keras. Wanita dengan jeans ketat itu sudah tercengang. Begitu banyak uang, bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, itu tidak akan cukup untuk membayar jumlah yang mengejutkan itu. Mani menangis terus-menerus, merasa sangat sedih. Suaminya mengatakan bahwa itu sangat berharga, dan itu hanya akan semakin mahal saat mereka berbicara. Sekarang $35 juta. Bahkan jika mereka berbagi beban, dia harus membayar $10 juta, yang akan merusak kekayaan keluarganya secara signifikan. 35 juta. Ini sangat baik bosmu. Jika itu aku akan memukuli mereka sampai mati. Pria paruh baya itu merenung dan tiba-tiba berkata, "Saya akan memberi mereka 1 juta, tidak 2 juta. Saya akan memberi mereka 2 juta." Resepsionis berkata, "Direktur Smith, apa yang Anda?" Mani dan dua lainnya tercengang. Apa yang akan dia lakukan? Bukan apa-apa. Aku akan membayar mereka $2 juta. Beri aku semua bagiannya. Jangan lewatkan satu pun dari mereka. Pergi dan bungkus semuanya untukku. Aku akan pergi dan mencari seseorang untuk menyatukannya. Apa? Tapi rusak, Direktur Smith. Resepsionis juga bingung. Tidak peduli seberapa berharganya barang antik itu harus dalam kondisi baik untuk menjaga nilainya. Terus terang, vas yang pecah di sini hanyalah tumpukan sampah yang harus dibuang. Tapi orang kaya ini menawarkan 2 juta untuk itu. Mani dan dua wanita lainnya bahkan lebih terkejut. Pada saat yang sama, mereka menangis bahkan lebih putus asa. Dia rela menggunakan 2 juta untuk membeli setumpuk pecahan-pecahan, yang hanya bisa berarti bahwa vas porselen biru putih ini benar-benar bernilai 35 juta.
Aku tahu. Itu saja. Aku akan segera mentransfer uang ke bosmu. Lagi pula, bagiku sama saja. Sebelum resepsionis bisa bereaksi, pria paruh baya itu segera menelepon untuk meminta asistennya mentransfer uang. Dia bergegas keluar dan mengeluarkan sebuah kotak dari mobil. Begitu dia datang, dia mulai mengumpulkan potongan-potongan puing dengan hati-hati, tidak melepaskan pecahan sekecil apapun. Resepsionis awalnya diam. Kemudian, dia menjadi serius dan berkata, "Kalian bertiga bisa mendiskusikannya. Direktur Smith telah membayar 2 juta, dan 33 juta sisanya masih harus Anda bayar. Tolong kumpulkan uang untuk menyelesaikan masalah." "Tidak, aku tidak punya uang sebanyak itu, aku tidak." Wanita bercelana jeans ketat itu menangis sedih dan putus asa. Resepsionis mengerutkan kening pada saat ini. Zelda Main, yang mengemudi, dengan cepat masuk ke lobi. Manny dan dua wanita lainnya menangis lebih keras. "Bu, jangan menangis." Zelda berjalan mendekat. "Gadisku." Manny meratap, "Zelda. Kami." "Buho." Zela menghela nafas. Ketika dia melihat orang kaya itu memungut pecahan-pecahan di tanah, dia merasa tertekan. Dia bertanya, "Berapa banyak uang yang kamu butuhkan?" 33 juta, jawab resepsionis segera. Zelda terkejut karena harganya sangat mahal. Ketika dia mengemudi, dia pikir itu bernilai sekitar 10 juta, tetapi dia tidak berharap harus membayar begitu banyak uang. Karena harganya 30 juta, dia tidak punya banyak uang tunai, dan dia juga tidak bisa menjual restorannya. Manny melihat wajah putrinya menjadi pucat, dan dia menangis lebih keras. "Zelda, maafkan aku." "Tidak apa-apa, aku akan memikirkan cara sekarang," kata Zelda sambil tersenyum pahit. "Zelda, apa kamu tidak kenal bos hotel ini?" tanya wanita dengan celana jeans ketat. Zela menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenalnya secara pribadi. Pemilik hotel ini sangat kaya. Dia tidak berada pada status sosial yang sama dengan dia. Bagaimana dia bisa mengenalnya? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa tidak? Kenapa kita tidak mencari pacarmu? Dia mungkin tahu bos di sini. Ya, telepon pacarmu dan tanyakan padanya. Ketiga wanita itu tiba-tiba merasakan secercah harapan. Zela terdiam. Dia ragu-ragu. Bukankah ini akan membawa masalah bagi Richard? Tapi apa yang bisa kulakukan? Dia menghela nafas dan mengeluarkan ponselnya dan menelepon Richard. "Jangan takut, pacarku akan datang." Episode 84. Semenit kemudian, Zelda Main menutup telepon. Dia menghela nafas lega dan menundukkan kepalanya untuk melihat nomor di layar. Dia merasa sedikit hangat di hatinya setelah panggilan itu. Dia berbicara singkat dengan Richard Cannon barusan. Kalimat pertama yang diucapkannya bukan karena kaget, marah, atau bahkan menyalahkan. Sebaliknya, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata setelah 3 detik hening. "Tunggu sebentar, aku akan segera." "Tunggu sebentar, aku akan segera ke sana." Zelda merasa hangat di hatinya. Itu adalah masalah besar bahwa dia harus membayar begitu banyak uang untuk kecelakaan ini. Mungkin semua tabungannya dan pendapatan dari restorannya harus dikosongkan untuk ini. Kecuali dia menjual beberapa restoran segera, dia tidak akan punya cukup uang. Dia memang berpikir untuk menjual restoran, tetapi bagaimana dia bisa menjualnya dalam waktu singkat? Richard mengatakan bahwa dia akan segera datang, yang pasti menghibur Zelda. Setidaknya jika jumlahnya bisa lebih sedikit, maka akan lebih mudah baginya untuk mengeluarkan uang. "Bu, Bibi, jangan khawatir. Pacarku akan segera datang,"
bisik Zelda. Baiklah. Mani Lowe masih tidak bisa menahan air matanya agar tidak jatuh. Gadisku sayang, maafkan aku, ini semua salah kita. Ya, itu semua salah kita. Zelda menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata kepada resepsionis, "Tunggu sebentar, ada teman yang datang." Resepsionis tidak punya pilihan selain berkata, "Oke." Zelda, kan? Pria kaya paruh baya yang memungut pecahan di tanah menatap Zelda. "Ya, senang bertemu denganmu, Direktur Smith." Zelda sangat sopan. Dia adalah seorang kolektor barang antik terkenal di provinsi tersebut. Dia tidak hanya mengumpulkan ribuan barang antik tetapi juga telah mengumpulkan 3 mutiara bercahaya langka. Salah satunya bernilai ratusan juta. Kekayaannya melampaui kata-kata. "Aku pergi ke restoranmu untuk makan beberapa kali. Aku tidak menyangka kamu masih mengingatku." Dia berkata. "Suatu kehormatan bagi saya bagi Anda untuk mengingat saya," kata Zelda sopan. Mani dan dua lainnya saling memandang. Pria paruh baya itu baru saja menghabiskan 2 juta untuk pecahan di tanah, yang mengejutkan mereka. Mereka bertiga menyadari bahwa dia kaya dan berkuasa, tetapi Zelda benar-benar mengenalnya. Lalu, bisakah dia memberikan kata-kata yang baik untuk mereka? Mungkin dia bisa meyakinkan pemilik hotel untuk menurunkan jumlah kompensasi. Wanita dengan jeans ketat berpikir dalam hatinya, bahkan, ketika dia menyarankan Zelda untuk memanggil Richard Cannon, dia memikirkan segala upaya yang mungkin untuk mengeluarkan mereka dari kekacauan ini. Lagi pula, dia tidak punya pilihan. Mustahil bagi suaminya untuk mengumpulkan begitu banyak uang bahkan dari menjual perusahaan dan properti mereka yang lain. Dia hanya bisa menemukan cara lain. Karena itu, tidak ada cara lain selain memanggil Richard. Dia tidak percaya bahwa alun-alun itu milik Richard, tetapi dia bisa memesankan hotel yang begitu mahal untuk mereka. Mungkin ada hubungan antara dia dan pemilik hotel. Dia menganggap Richard sebagai secercah harapan terakhir mereka, meskipun dia sudah siap secara mental untuk kecewa. "Siapa pacarmu? Aku penasaran." Pria paruh baya itu tiba-tiba berkata. "Namanya Richard Cannon," jawab Zelda. "Richard Cannon. Saya belum pernah mendengar tentang dia. Saya hanya tahu bahwa pemilik hotel sangat sulit untuk dihadapi. Sangat baik baginya untuk meminta mereka membayar 35 juta untuk itu." "Emosinya biasanya hebat, tengah," kata pria tua itu. Zela terdiam. Sebuah temperamen yang tangguh. Lalu bagaimana dengan Richard? Bisakah dia meyakinkan pemilik hotel? Dia tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa pemilik hotel ini sangat kaya. Akankah Richard mengenalnya? Wanita dengan jeans ketat benar-benar kecewa dengan kata-katanya. "Ya, ini adalah hotel bintang 6, dan aset bos setidaknya miliaran. Bahkan jika Richard adalah pemilik alun-alun, apakah dia cukup kuat untuk meyakinkan Taipan yang begitu kaya?" Dia jatuh dalam keputusasaan lagi. Mani Lowe menghela nafas, dan air matanya mengalir tanpa suara. Tidak peduli siapa yang datang untuk menyelamatkan mereka, itu akan sia-sia. Pria paruh baya itu menyingkirkan semua puing-puing di tanah, dengan hati-hati memastikan setiap bagian terakhir dikemas dengan baik. Dia menyapu mereka dengan lembut. Dia merasa lega dan tidak sabar untuk mempekerjakan seseorang untuk menyatukan mereka kembali. Sampai batas tertentu, dia bahkan berterima kasih kepada Mani dan dua lainnya. Jika mereka tidak sebodoh itu, dia tidak akan bisa mendapatkan vas porselen biru putih ini dengan tangannya. Dia siap untuk pergi dengan gembira, tetapi pada saat ini, sebuah taksi berhenti di pintu. Seorang pria muda turun dari taksi dan kemudian masuk. Pria paruh baya itu bingung.
Apakah ini pacar Zelda? Dia tidak mengenalnya. Zelda melihat Richard berjalan mendekat dan merasakan sentakan hangat di hatinya. Anda di sini. Manny dan dua wanita lainnya memandang Richard dan mendesah dalam hati. Apakah seseorang yang datang dengan taksi benar-benar memiliki dua mobil? Mereka bertiga bahkan lebih kecewa. Mereka tidak punya pilihan selain merasa putus asa. Wanita dengan jeans ketat tidak bisa menahan tangis lagi. Bagaimana Richard bisa tahu pemilik hotel ini karena dia bahkan tidak memiliki mobil? Mungkin dia telah menggunakan semua uangnya untuk memesan kamar di sini, dan dia tidak memiliki hubungan apapun dengan pemilik hotel. Secercah harapan terakhir di hati mereka hancur. Richard Cannon menatap pria paruh baya itu dengan heran. Dia melihat pecahan porselen biru putih di dalam kotak. Dia tidak mengatakan apa-apa tetapi memperhatikan bahwa Zelda tampak sedikit tertekan, yang membuatnya kesal. Dia berjalan mendekat dan bertanya dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Saya baik-baik saja." Zela menggelengkan kepalanya. "Apa kamu baik-baik saja?" Richard bertanya kepada Manny dan dua wanita lainnya. Mereka sudah linglung karena semua tangisan mereka, dan mata mereka tumpul. Mereka tidak menjawab. Resepsionis memandang Richard dan ragu-ragu. "Kau di sini untuk memecahkan masalah mereka, bukan?" Richard mengangguk dan berkata, "Ya, saya sudah mengirim seseorang untuk menelepon bos Anda, tetapi dia belum menjawab teleponnya. Saya kira dia akan datang sendiri nanti." Karena hotel ini dipesan oleh Betty Bernard, ketika Richard sedang dalam perjalanan barusan, dia telah menelepon Betty secara langsung. Dia akan datang ke sini secara pribadi. "Anak muda, tahukah Anda betapa tidak terduganya temperamen bos hotel?" Pria paruh baya itu, Direktur Smith, berkata dengan ragu. Direktur Smith telah berhubungan dengan pemilik hotel selama bertahun-tahun. Dia memiliki kepribadian yang sangat keren, dan dia sangat terkenal di industri barang antik. Direktur Smith juga telah berbicara dengannya berkali-kali tentang membeli vasnya darinya, tetapi pemilik hotel mengabaikannya. Bahkan jika dia pernah meminta bantuan, itu benar-benar hanya untuk pertunjukan. Dia tidak mengira pemuda di depannya akan mengenal orang yang begitu kuat. "Aku tidak tahu." Richard menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah melihat pemilik hotel ini sebelumnya, dan dia bahkan tidak tahu namanya. Bagaimana dia bisa tahu tentang karakternya? "Apakah kamu mengenalnya?" Pria paruh baya itu bertanya lagi. Richard menggelengkan kepalanya. Manny dan dua lainnya putus asa. "Mengapa kamu datang ketika kamu bahkan tidak mengenal pemiliknya secara pribadi?" Mereka pikir. Wanita dengan celana jeans ketat itu ambruk di tanah. Dia menangis histeris. Sudah berakhir, benar-benar berakhir. Tidak ada harapan lagi. Zelda menggigit bibirnya dan menatap Richard. Hatinya masih hangat. "Jika kamu tidak mengenalnya, maka sudah cukup bagimu untuk datang ke sini." Resepsionis tidak berdaya. Dia berpikir bahwa jika Richard mengenal bosnya, masih ada kelonggaran. Tapi dia tidak mengenalnya sama sekali. Lalu apa gunanya semua ini? Pria paruh baya itu tiba-tiba merasa aneh. "Anak muda, kamu bilang kamu tidak kenal bosnya, jadi siapa yang kamu telepon?" "Betty Bernard," kata Richard. "Betty Bernard. Saya belum pernah mendengar tentang orang ini." "Lupakan saja. Anak muda, jangan repot-repot. Yang terpenting sekarang adalah mengumpulkan uang. Jangan memikirkan hal lain. Bos ini tidak akan peduli tentang kamu sama sekali." Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dengan potongan-potongan yang patah di tangannya. "Tuan, bagaimana menurut Anda?" Resepsionis bertanya setelah beberapa saat ragu-ragu.
Tunggu sebentar, bosmu akan datang sendiri ke sini, kata Richard. Hentikan. Kamu bahkan tidak mengenalnya. Mengapa dia datang? Manny menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia kecewa. Dia benar-benar kecewa. Dia bahkan tidak mengenal pemiliknya. Mengapa dia membual? Apakah dia datang untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri? Richard melirik Manny dan berkata, "Tunggu sebentar." "Tunggu apa lagi? Bos sama sekali tidak peduli denganmu. Dia tidak akan datang bahkan jika kita menunggu sehari. Kamu di sini hanya untuk menertawakan kami." Wanita dengan jeans ketat itu menangis. "Bibi, tolong tenang. Jangan menuduhnya." Zelda marah. Resepsionis tidak berdaya. Pada saat ini, pria paruh baya yang berjalan keluar dari hotel tercengang. Sebuah Rolls-Royce yang disesuaikan berhenti di pintu masuk. Seorang pria berusia awal 30-an keluar dengan tergesa-gesa. Pria paruh baya itu tercengang. "Oh, bukankah ini Jay Yates, pemilik hotel ini?" "Hei, Tuan Yates, bagaimana?" Pria paruh baya itu mengangkat tangannya untuk menyambutnya, tetapi Jay Yates mengabaikannya. Dia melewatinya dan berjalan secara tidak langsung. Pria paruh baya itu tidak berdaya. Dia mengikuti Jay dengan ragu. Siapa yang dia cari? Dia melihat Jay berbicara dengan keras. Siapa itu Richard Cannon? Ada sedikit kesopanan dalam nada suaranya, dan pria paruh baya itu tercengang.